Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah Ustadz akan menjelaskan materi tentang membaca nyaring ya. Materi ini bisa dilihat di buku Baca Tulis 3 halaman 76 yang berjudul Telaki Membaca ya. Ustadz akan jelaskan membaca nyaring yaitu membaca nyaring atau suara keras adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik berupa pikiran, perasaan, sikap atau pengalaman penulis ya. Jadi yang disebut membaca nyaring itu adalah membaca dengan suara yang keras. Beda lagi dengan ada metode membaca dalam hati. Nah, itu hanya dengan melihat dan dibaca dalam hati, tidak ada gerakan mulut ataupun suara yang keluar. Tapi kalau membaca nyaring itu harus suaranya keras, mulutnya bergerak ya, dan harus jelas intonasinya. Di sini Ustadz akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi, ini harus dilakukan saat membaca nyaring atau membaca suara keras. Yang pertama itu adalah pelafalan huruf yang sempurna, ya. Jadi, huruf-huruf yang dibaca itu harus dibaca sempurna, ya. Misalkan jika saat membaca huruf-huruf vokal, maka mulut harus terbuka. A, I, U, E, O, ya. Jadi harus jelas suaranya. Nah, di sini pelafalan huruf yang sempurna akan menentukan kualitas pendengaran orang yang menyimak bacaan kita. Jadi kalau kita membacanya tidak sempurna, maka atau pelafalan membaca hurufnya tidak sempurna, maka orang yang mendengar bacaan kita tidak akan mengerti atau kurang mengerti. Ya, jadi suaranya memang harus besar, harus keras ya. Jangan sampai suaranya tidak terdengar. Syarat yang pertama yang harus dilakukan jika mau membaca nyaring adalah pelafalan huruf yang sempurna. Jadi kalau B ya, harus jelas, jangan bel ya. Atau huruf huruf yang dilafalkan tidak sempurna, misalkan ada orang yang cadel ya, tidak bisa menyebut huruf R ya, terus LL. Nah, disuruh menyebut huruf menjadi hulub ya. Atau biasa ada juga orang yang tidak bisa menyebut huruf S ya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan adalah intonasi. Intonasi itu irama ya. Jadi kalau Ustadz bacakan dulu di sini. Intonasi atau irama saat membaca diperlukan sebagai simbol beberapa hal. Di antaranya penekanan sebuah kalimat dengan maksud tertentu. Selain itu, ada keselarasan antara intonasi dengan isi kalimat ya. Jadi, misalkan jika membuat kalimat tanya ya, misalkan bertanya, kenapa itu bisa terjadi? Ya, berarti ada nada. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, kata kenapa itu bisa terjadi kita nadanya beda dengan kalimat perintah. Misalkan, ambilkan. Nah, nadanya lurus dan naik ke atas. Ambilkan. Ambilkan buku itu. Jangan sampai ambilkan buku itu. Lemah sekali. Akhirnya tidak mau. Yang disuruh tidak mau. Ya, gara-gara cara memerintahnya tidak bagus. Intonasinya tidak bagus. Jadi intonasi ini sangat berhubungan sekali dengan tanda baca ya yang di poin ketiga ya.
Maksudnya, misalkan di sini keselarasan antara intonasi dengan isi kalimat. Contohnya misalkan eh, harusnya bertanya, ini malah memerintah, ya. Misalkan eh, kalau bertanya itu, misalkan eh, kapan kalian akan sekolah? Nah, kapan kalian akan liburan? Nah, jangan sampai kapan kalian akan liburan? Kalau bertanya seperti itu, maka seperti orang marah, ya. Ya, seperti itu. Jadi, intonasi dalam membaca nyaring sangat penting untuk eh, mengetahui apa keadaan, ya, yang saat itu dibaca, ya. Jadi, yang tadi pelafalan huruf yang sempurna, yang kedua intonasi, yang ketiga tanda baca, ya. Harus memahami tanda baca. Misalkan di sini pada saat membaca nyaring kita harus memahami tanda baca. Misalkan tanda koma, berhenti sejenak, tanda seru, tanda tinggi bisa memerintah atau melarang. Jangan. Jangan sampai jangan. Lemas sekali itu berarti harus kalau memerintah itu atau melarang, jangan kalian datang terlambat. Nah, jangan sampai cuma nadanya rendah. Jangan kalian datang terlambat. Nanti terlambat terus datang di sekolah, ya. Nah, nada suara rendah bertanya, misalkan, apa yang sedang terjadi? Kecuali kalau bertanyanya sambil marah, apa yang sedang terjadi ini? Contohnya seperti itu, ya. Yang keempat adalah jeda, ya. Saya geser ke atas, jeda. Ya, jeda saat membaca nyaring diperlukan untuk memahami makna kalimat. Jika salah memberi jeda akan menimbulkan salah makna, ya. Ustadz kasih contoh di sini ada kalimat para peternak ayam merugi, ya. Para peternak ayam merugi. Ini adalah kalimat yang salah kalau dibaca tanpa jeda yang benar. Seharusnya para peternak ayam merugi. Ya, jadi ada tanda kuning ini adalah garis miring. Nah, biarpun tidak ada tulisannya kita harus berhenti, ya. Seperti itu. Ya, membaca nyaring juga, ya. Dalam membaca Al-Qur'an, pelafalan huruf-huruf harus sempurna, ya. Jadi biasa Ustadz contohkan dalam membaca Al-Qur'an yaitu ketika kita membaca huruf yang berharokat fathah maka mulutnya harus terbuka. A, ya, jelas. I harus melebar ke samping I. Dan U domah maka mulutnya harus monyong U, ya. Seperti itu. Ya. Itulah materi untuk hari ini yaitu membaca nyaring, ya. Mohon Ananda bisa memahami, ya, atau menghafalkan apa itu membaca nyaring. Nah, di video ini sudah dilihat bahwa membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibaca dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi. Ya. Terus apa hal-hal yang harus diperhatikan? Satu, pelafalan huruf yang sempurna. Kedua, intonasi. Ketiga, tanda baca. Dan keempat adalah jeda. Jadi, hal-hal yang harus diperhatikannya hanya ada 4, ya. Ya. Untuk tugas hari ini, Ananda semua hanya cukup membaca
teks ya di halaman 77, karena Ustadz akan bacakan dulu ya. Dibaca buku baca tulis 3, di buku baca tulis 3 di halaman 77. Nah, Ustadz akan bacakan dan kalian harus bisa melafalkannya secara sempurna, direkam dengan handphone uminya masing-masing. Ustadz bacakan. Lidah untuk berbicara dan mengungkapkan isi hatinya. Dan 2 buah bibir yang dapat membantunya dalam berbicara. Memakan makanan dan untuk mempercantik wajah dan mulutnya. Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai Bani Adam, sesungguhnya aku telah memberikan kenikmatan kepadamu dengan kenikmatan yang amat banyak, yang tidak akan sanggup kamu hitung jumlahnya dan tidak akan mampu kamu syukuri. Di antara nikmat yang telah aku anugerahkan kepadamu. Ya. Di antara nikmat yang telah aku anugerahkan kepadamu itu adalah lidah dan 2 bibir. Aku telah menjadikan bagimu lidah dan aku jadikan pula baginya penutupnya. Maka berbicaralah dengan sesuatu yang telah aku perintahkan dan aku halalkan. Bila disodorkan kepadamu sesuatu yang diharamkan, maka tutuplah lidahmu itu. Tafsir Ibnu Katsir, Quran Surat Al-Balad ayat 9. Itulah bacaan yang Ustadz bacakan dan kalian harus menirukannya dan di store lewat WA uminya masing-masing kepada halakoh masing-masing. Syukran wa jazakumullahu khairan katsira atas perhatiannya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.